Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Apakah kamu tahu perbedaan denah dan peta? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Sedangkan peta adalah gambaran yang lebih luas dibandingkan denah. Tahukah kamu kalau Indonesia memiliki letak geografis yang strategis? Letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra, yaitu Hindia dan Pasifik. Inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Indonesia berbatasan dengan wilayah daratan dan juga lautan. Bagian utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian selatan berbatasan dengan Australia, Timor Leste, Samudra Hindia. Bagian barat berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan bagian timur dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara maritim. Indonesia memiliki 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Tahukah kalian kalau kondisi geografis Indonesia sangat penting bagi pembangunan nasional, namun juga harus didukung dengan perilaku yang positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Salah satu contoh sikap yang harus kita kembangkan adalah gotong royong. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suatu kemasyarakatan yang harmonis. Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi, kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas, serta mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Dengan adanya gotong royong, maka program pembangunan yang telah dirancanakan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang gotong royong. Sekarang kita lanjut materi berikutnya mengenai teks singkat. Sebelumnya kita sudah mempelajari cara menentukan pokok pikiran pada sebuah paragraf. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menyusun teks singkat. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menyusun teks singkat, yang pertama adalah tentukan tema. Yang kedua, tentukan pokok pikiran. Ingat, pokok pikiran harus mengandung kalimat yang bersifat umum. Yang ketiga, pokok pikiran tersebut kemudian kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, perhatikan kosakata dan ejaan yang kamu gunakan. Yang kelima, bacalah teks yang kamu buat dengan seksama, lalu periksalah hubungannya, apakah saling berhubungan atau tidak. Contoh, temanya musyawarah. Contoh pokok pikirannya yaitu musyawarah mufakat adalah nilai luhur yang harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baris-baris selanjutnya nanti akan membahas tentang musyawarah mufakat. Contoh untuk baris keduanya, musyawarah memiliki banyak sekali manfaat, salah satunya dapat menyelesaikan masalah. Nah, baris kedua ini masih menjelaskan tentang musyawarah mufakat. Kemudian baris ketiga, permasalahan akan mudah diselesaikan jika dibahas secara bersama-sama. Selain itu, dengan musyawarah akan meningkatkan kekeluargaan dan rasa solidaritas. Jadi baris 2, 3 juga membahas tentang musyawarah. Begitu ya cara membuat teks singkat. Selamat mencoba.